Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Akibat hujan lebat dan angin kencang, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terganggu. Polsek Kuta Selatan meringkus 4 pengemudi ojol yang terlibat pengeroyokan sesama pengemudi. Hari ini kita ajak Anda mencoba kelezatan kuliner lawar kelungah di Padang Sambian, Denpasar. Sejak 3 hari terakhir, Bali diguyur hujan lebat dan angin kencang. Akibatnya sejumlah penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terganggu. Hujan yang terjadi pada Senin lalu misalnya, mengganggu beberapa jadwal penerbangan dari dan menuju Bali. Tercatat 11 penerbangan mengalami keterlambatan, yakni 8 penerbangan domestik, 1 pembatalan penerbangan, dan 2 penerbangan internasional yang go-around flight. Pada hari Selasa hingga pukul 2 siang, 4 penerbangan terganggu akibat cuaca ekstrim. 1 penerbangan mengalami keterlambatan, yakni Wings Air, rute Denpasar Lombok. 2 penerbangan dialihkan, yakni Lion Air rute Semarang Denpasar, dialihkan ke Surabaya. Dan 1 charter flight rute Bundi Denpasar dialihkan ke Lombok. Serta 1 penerbangan go around dari maskapai Air Asia, rute Jakarta Denpasar. Kami sampaikan bahwa pada hari ini memang cuaca cukup ekstrim. Atas hal tersebut kami sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di bandara terkait dengan operasional. Dan kami memastikan bahwa operasional akan berjalan lancar, aman. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan secara prima. Kami mengimbau kepada seluruh penumpang jasa bandara untuk sebelum benar-benar diperhatikanlah jadwal sebelum penerbangan karena suasana ekstrim paling tidak 2 jam sudah sampai di bandara untuk mengecek bagasinya, untuk memastikan update atas jadwal penerbangan pada suasana ekstrim. Pengelola bandara mengimbau kepada seluruh pengguna jasa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk mengetahui update jadwal penerbangan terkait cuaca ekstrim. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Izin Komandan, mohon bantuan rescue Samapta, bantuan membawa. Hujan deras dan angin kencang melanda Bali. Di Kabupaten Tabanan Selasa lalu, cuaca ekstrim menyebabkan tanah longsor beserta pohon besar tumbang sehingga menutup jalan lama Pucuk Gadungan di Desa Bantas, Kecamatan Selemadak Timur. Pohon menutup badan jalan utama Denpasar Gilimanuk sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Anggota Polres Tabanan dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tabanan berjibaku memotong batang dan ranting pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Longsor juga terjadi akibat tebing setinggi 15 meter ambrol beserta pohon besar. Untuk menghindari jatuhnya korban, polisi terpaksa menutup akses jalan utama Denpasar Gilimanuk. Kapolsek Tabanan Timur melaporkan telah terjadi bencana alam pohon suar yang tumbuh di pinggir jalan Simpang Gadongan Pucuk, di mana pohon suar dengan tinggi 15 meter dan berdiameter 75 cm tumbang menutup badan jalan Pucuk Gadongan dan juga menimpa garase dan ember toko yang mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian sebesar 10 juta rupiah.
Tanah longsor diduga terjadi karena kondisi tanah labil sehingga tergerus oleh air akibat curah hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat kejadian tersebut. Namun terdapat kerusakan pada sebuah warung dengan kerugian diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Wantilan Sake Roras atau bertiang 12 yang terletak di lapangan Taman Budaya Chandra Buana Amlapura Karangasem ini ambruk diterjang angin puting beliung pada 9 Januari lalu. Beruntung saat kejadian tidak ada anak-anak sekolah yang biasa bermain atau berada di dalam bangunan, sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Menurut warga, saat kejadian terjadi hujan lebat dan angin kencang sehingga menerbangkan atap dan tiang sake bangunan lalu ambruk ke tanah. Yang Taman Budaya itu juga nanti kan kami menunggu laporan langsung dari kelurahan. Jadi kalau itu wilayah kelurahan, lurah juga melaporkan ke BPBD telah terjadi bencana angin kencang disertai hujan lebat sehingga menimbulkan Taman Budaya wantilannya atau balai sekenannya roboh dan lain sebagainya. Jadi pada intinya apabila ada laporan dari desa dan kelurahan, kami akan memproses lanjut melalui proposal. Dalam 3 hari terakhir, Kabupaten Karangasem dilanda cuaca ekstrim. Tercatat lebih dari 80 pohon bertumbangan. Sebagian besar pohon menimpa bangunan rumah dan menutup jalan, sehingga menimbulkan kemacetan. Musibah pohon juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 3 orang tewas dan 6 luka-luka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.